Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Seorang pria tewas setelah berduel dengan suami mantan istri. Warga pelosok akrab dengan jalan rusak dan jalan tanah merah. Jelang air libur, toko seragam sekolah diburu pembeli. Seorang pria di Metro Selatan, Metro, Senin malam tewas setelah duel dengan suami mantan istrinya. Korban yang tewas bernama Indra Jaya, sedangkan korban selamat bernama Rudi Hartono yang juga kritis akibat menderita luka senjata tajam di kepala dan tangan. Menurut polisi, pertikaian bermula saat korban Indra Jaya hendak memberi uang anaknya yang diasuh mantan istrinya. Saat kejadian, suami mantan istrinya juga ada di rumah tersebut yang kemudian keduanya terlibat cekcok hingga berujung perkelahian hebat. Polisi menduga perkelahian tersebut dipicu kedua belah pihak sama-sama cemburu. Baik, motifnya korban datang ke rumah untuk menjenguk anaknya karena ini mantan istrinya ya. Mantan istrinya menjenguk anaknya untuk memberikan uang jajan kepada anaknya. Namun bertemu dengan suami mudanya, terjadilah cekcok. Nah, di situ terjadi pertikaian antara kedua belah pihak. Jadi mengalami sama-sama luka. Untuk korban meninggal dunia. Senjata tajam yang dipakai kedua korban disita polisi sebagai barang bukti. Pada Selasa siang, jenazah Indra Jaya sudah dimakamkan keluarganya. Sedangkan korban Rudi Hartono masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penyidikan kasus ini akan dilanjutkan polisi setelah korban Rudi Hartono pulih dari sakit. Asep Sepuah melaporkan dari Metro. Penyidikan kasus peluru nyasar senjata api anggota DPRD Lampung Tengah Saleh Mohadam di acara pesta pernikahan di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih, Surabaya terus bergulir. Selasa pagi, tim gabungan Polres dan Polda mendatangi lokasi bekas hajatan untuk mencari barang bukti selongsong peluru yang meletus dari senjata api tersangka. Pencarian melibatkan puluhan polisi. Mereka menelusuri rerumputan di pinggir jalan hingga kebun singkong dekat lokasi hajatan. Pada pencarian selongsong proyektil tersebut, beberapa polisi juga menggunakan alat detektor logam. Pencarian hingga sejauh 1 km dari lokasi hajatan sebab saat kejadian, tersangka Saleh Mohadam juga membawa senjata api serbu atau SS1 yang merupakan senjata api dinas TNI dan pasukan khusus di tanah air. Maupun rekan-rekan yang lain dari hasil otopsi kemarin forensik ya, jarak tembakan sekitar 10 meter antara korban dengan korban menghadap sebelah sana ya, sedangkan pelaku menghadap ke arah korban, sehingga tembakannya itu mengenai atas telinga kiri ya 0,5 menembus ke kepala, lebar lubang diameter 0,8 tembus di pelipis kanan. Sementara itu, keluarga Salam korban tewas peluru nyasar senjata api anggota DPRD Saleh Mohadam menyatakan menerima kejadian itu sebagai musibah. Namun mereka meminta polisi menangani kasus tersebut dengan seadil-adilnya. Itu menyampaikan bahwa kami menerima ini sebagai musibah.
Tetapi begitu kita masuk ke dalam, ketemu dengan keluarganya, masih ada duka yang sangat mendalam. Memohon supaya seadil-adilnya. Tapi sekali lagi kami sebagai polisi profesional akan menempatkan posisi kasus ini sebagaimana yang seharusnya, apa berbuat apa dan bertanggung jawab sesuai dengan yang dilakukan. Peristiwa tragis di pesta pernikahan itu terjadi pada hari Sabtu lalu. Tersangka Saleh Muhadam membawa 2 senjata api, satu jenis SS1 dan satu lagi jenis pistol yang diletuskan ke arah udara untuk memeriahkan acara penyambutan besan. Nahas, salah satu peluru mengenai korban. Pada kasus ini, polisi telah menetapkan 2 tersangka, yaitu diantaranya adalah Sarwani, orang yang berperan menyimpan senjata api ilegal milik tersangka Saleh Muhadam. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Tabrakan beruntun 4 mobil terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara, Senin siang. Sebuah truk tronton menabrak 3 minibus di depannya yang sedang berhenti karena lalu lintas sedang macet. Akibat kejadian ini, truk rusak di bagian depannya, sedangkan 3 minibus rusak di depan dan bagian belakang. Menurut pengemudi truk, kecelakaan dipicu karena 3 mobil di depannya yang seluruhnya dari arah Bandar Jaya menuju Lampung Utara mendadak berhenti. Truk tak bisa menghindar karena jarak antar kendaraan terlalu dekat. Kenapa? Ini kadang ngerem mendadak, jadi saya nggak kerem, Pak. Ya, saya ngerem udah nggak kerem, Pak. Udah dekat ya? Umurnya ini beruntun, Pak ya? Iya. Ada korban nggak? Nggak ada. Pokoknya berhenti. Hah? Dari belakang ditabrak truk itu aja. Di Pusau itu ya? Iya. Jam berapa? Antrian. Antrian, Pak ya? Dari kanan mau ke kanan. Ke kanan ya? Berapa mobil? Berkeluarga apa gimana? Iya. Sama keluarga semua, Pak ya? Nggak ada korban tapi, Pak ya? Tidak ada korban jiwa dan luka berat dalam kecelakaan ini, namun sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Seluruh kendaraan yang terlibat bertabrakan kemudian dibawa ke Mapolres Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Abrasi Sungai Wai Belu di Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus kian melebar. Sebagian daratan di sepanjang bantaran sungai terkikis akibat sungai ini sering dilanda banjir bandang. Bahkan jarak bibir sungai dengan permukiman kini hanya tersisa 2 meter saja. Rumah-rumah di sepanjang pinggir sungai nyaris tercemplung ke sungai. Warga khawatir jika saat hujan deras air sungai akan meluap dan menyapu rumah mereka. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir masih sering turun hujan lebat. Warga mendesak pemerintah segera membuatkan tanggul penahan air permanen atau bronjong supaya abrasi tidak kian parah. Saya minta segera ditanggul, walaupun tanggul darurat ini bahaya. Soalnya di rumah ini ada nyawa anak-anak saya. Jadi saya minta segera mungkin, secepat mungkin ini harus diproses, Pak. Ini sekali banjir lagi ini bisa hanyut rumah saya, Pak. Dari pihak kecamatan sudah pernah melakukan cross check di lapangan? Sering, Pak, sering sekali. Tapi nggak ada tindakan sama sekali. Di pemerintahan Pukon sudah berupaya mengajukan proposal bantuan penanggulan dari Wai Belu sampai dengan Wai Awi Banjarmasin itu sepanjang 1.500. Bahkan proposal sudah 1 tahun yang lalu kita naikkan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. Desa Ulu Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus rutin dilanda banjir saat musim hujan. Meski belum ada korban jiwa, namun banjir biasanya membawa lumpur yang longsor dari kawasan bukit di desa ini. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Tolong, Bu.